Masih dari lantai dasar Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center 107.7 FM Suara Peradaban Islam Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang banget Bang Dipo hadir kembali menemani Anda di ruang dengarnya. Tentunya kita masih di Radio GIC 107.7 FM. Dan terima kasih untuk mitra GIC yang selalu stay tune di ruang dengarnya, baik melalui FM ataupun melalui live Facebook di Radio GIC. Dan tentunya buat mitra GIC yang saat ini berada di luar daerah atau bahkan di luar Indonesia yang mendengarkan siaran kita melalui streamingnya di www.islamicstripcenter.or.id. Bang Dipo ucapkan selamat bergabung tentunya. Dan tentunya mitra JC, Bang Dipo juga ingin ucapkan selamat sore untuk mitra JC yang saat ini sedang baru saja pulang kerja ya. Ini kayaknya momen yang pas nih mitra JC untuk kita bercengkrama bersama keluarga di sore hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah semangat mitra JC yang mungkin saat ini sedang di kendaraan ya. Kita doakan semoga mitra JC selamat sampai tujuan. Dan untuk mitra JC yang hari ini sedang kurang enak badan, kurang fit, ya Allah, semoga Allah memberikan kesembuhan yang sempurna dan sakit yang kita derita. Mudah-mudahan ini bisa menjadi penghapus dosa-dosa kita. Baik mitra JC, di sore hari ini Bang Dipo begitu semangat karena sudah hadir bersama Bang Dipo. Ini anak-anak muda yang luar biasa semangat dalam menjalankan satu usaha yaitu event planner. Nah, ini Umar Event Planner akan berbagi bersama kita di sore hari ini. Jadi untuk mitra JC yang ingin bergabung bersama kita, gampang banget caranya. Mitra JC bisa melalui Facebook. Kalau misalnya ingin bertanya, langsung tulis di komentar ini. Dan mitra JC juga yang ingin berpartisipasi di kesempatan hari ini boleh langsung WhatsApp ya di 081215549288 ya. Dan jangan lupa mitra JC, siaran kita juga melalui live Facebook dan YouTube. Jangan lupa untuk di like, subscribe, and komen yang mudah-mudahan ini juga bisa menambah khazanah kita untuk mengetahui bagaimana sih usaha-usaha di Islami tentunya di wilayah Jakarta Utara. Karena memang event planner Umar ini bukan hanya cakupnya bukan Jakarta Utara, sudah di berbagai wilayah, bahkan terakhir Bang Dipo tahu sudah masuk ke daerah Tangerang atau Banten. Nah, untuk lebih jelasnya lagi karena memang waktu kita juga sangat sebentar, mudah-mudahan ini juga menjadi kesempatan yang baik untuk kita mengetahui bersama kira-kira apa sih motivasi dari rekan-rekan Umar. Nah, ini ada pimpinan Mbak Fe. Aduh, kalau dibilang ibu kayaknya masih muda banget ya. Nanti kita akan bicara gimana sih jatuh bangunnya, kemudian juga bagaimana sih sampai akhirnya Umar Event Planner ini bisa terbentuk seperti itu dan bisa bergabung juga di wilayah Jakarta dalam event-event mulai dari pernikahan ataupun event-event lainnya, outbound, inbound dan lain-lain. Langsung saja kita akan menyapa terlebih dahulu ada 8 orang ya, karena nanti ada 1 orang lagi akan bersama kita yang saat ini sedang berada di perjalanan. Langsung saja kita akan menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini masih muda-muda banget, masih seger-seger, ceria-ceria seperti hostnya yang paling ganteng gini. Ya, alhamdulillah senang banget ya kita bisa berjumpa lagi. Dan ini pertemuan pertama kali di Radio JIC dan alhamdulillah sebenarnya personilnya nggak hanya segini ya, masih ada lagi yang nggak ikut ya, masih banyak banget. Nah, nanti kita akan bincang-bincang mungkin karena memang mic kita sangat terbatas, mungkin 1-2 orang aja nanti kita akan bincang-bincang seperti apa sih sampai akhirnya Umar Event Planner ini bisa terbentuk. Langsung saja saya akan bicara sama salah satu owner ya bahasanya ya, owner dari Umar Event Planner bersama Mbak Fe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Fe. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mas Dipo. alhamdulillah senang banget nih kita bisa ketemu di sore hari ini. Alhamdulillah. Udah dari beberapa jadwal akhirnya bisa hari ini memang ya luar biasa. Di sore hari ini ya mudah-mudahan ya bisa bermanfaat lah untuk mitra JC yang saat ini mendengarkan dan menyaksikan siaran kita. Ya. Mbak Fe dari Umar Event Planner. Betul banget. Nah, boleh dong diceritain Umar Event Planner itu seperti apa sih? Oke. Untuk berdiri sendiri sih kita Desember ya, Fen ya. Tanggal 21 Desember 2016. Kita udah berjalan tuh udah 2 tahun. Memang kita tuh alhamdulillahnya kita memang
dilahirkan sama kampus bisnis juga ya gitu. Pun kenapa namanya Umar, memang kita pengen ada imbasnya dari Umar bin Khattab itu sendiri, Jadi seperti ada itu. ini ya, ada inspirasi Umar bin Ya. Khattab sahabat Rasul. Terus Betul. Nah, ketika itu kita juga pernah juga untuk berpikiran bahwa kalau untuk IO syar'i itu masih ada yang jarang kayak gitu. Kenapa jarang? Karena memang kita lihat pun juga dikit sekali gitu Mas Dipo. Jadi memang kita terinspirasi juga untuk mengarah ke syar'i. Tapi memang awal-awal tuh belum syar'i banget istilahnya. Untuk portofolionya dulu deh seperti itu. Jadi akhirnya kita waktu itu terbuatlah ada 3 orang, lalu ngebuat ada acara-acara yang dulu-dulu istilahnya yang kecil-kecil dulu deh kita kita garap istilahnya gitu ya Mas Dipo. Terus seiring berjalannya waktu kita juga ternyata punya beberapa big event, misal contohnya kayak hitanan semacam hitanan itu juga, ya, nikah. Terus nanti kalau untuk nikahan juga kita tuh biasanya juga ada walimah syar'i atau general Mas Dipo kayak gitu. Dan kita juga nggak itu aja, kita tuh juga pengen mengarah ke hal-hal yang lebih syar'i lainnya. Jadi berjalan sih gitu. artinya memang perjalanan Umar event planner ini cukup panjang ya, dari Iya, alhamdulillah. 2 tahun yang lalu, dari yang hanya 3 orang sampai akhirnya sudah puluhan orang. Yes. Dan ini juga semata-mata ingin menambah jumlah usaha-usaha yang syar'i. Walaupun memang tadi sudah dikatakan bahwa Umar event planner ini bukan hanya sebatas syar'i, general boleh. General boleh ya, Boleh, tapi memang boleh, Mas. lebih, kalau dikatakan berapa persennya mungkin lebih condong ke syar'i, mulai Iya, dari betul, walimah, betul. khitanan, dan kemudian juga memang fokusnya adalah wedding organizer-nya. Betul, Ya. betul. Dari dulu seperti ini atau bagaimana, Mbak Fe? Kalau kita dulu 3 orang, 3 orang. lalu istilahnya Oh, mohon maaf, dari kalian 3 orang itu ada termasuk di antara? belum, Oh, belum. Jadi 3 orang nggak ada di sini ya? Oh, oke, belum. Terus? Baru nanti masuk waktu itu juga untuk menggantikan ada 2 orang, ada 3 orang. Nah sekarang kita aku sama Vena nih untuk yang owner dan co-ownernya kayak gitu sih, Iya. seperti itu. Nah, yang menarik ya, Bang Dipo juga kan salah satu inilah yang sering juga berkecimpung di dunia-dunia seperti ini, event organizer, kemudian juga wedding organizer. Yang membedakan dari event dari IO atau WO yang ada di hadapan kita ini, dari segi umur kayaknya masih muda-muda banget nih. Alhamdulillah. Ya memang Alhamdulillah ya, memang Mas. konsepnya Umar ini seperti ini, memang anak-anak muda yang diambil gitu untuk menjadi salah satu panitiaan lah dalam sebuah acara-acara. Iya, mungkin kalau kayak gitu yang jawab Vena. Silakan Mbak Vena. Bismillah, kita juga emang lebih ke anak muda itu karena pertama lebih ini ya, lebih harus jadi lebih produktif gitu, anak mudanya juga. Terus kita kan lebih ingin gitu, harus menambah pengalaman. Dengan kita masuk ke bidang IO itu kita lebih banyak belajar lagi kan, dapat ilmu-ilmu yang lebih, lalu kita juga lebih produktif. Mungkin kalau seumuran kita lebih banyak mainnya, kita lebih kayak ngerjain apa nih seperti itu. Lalu kan juga istilahnya keahlian-keahlian kita, kelebihan-kelebihan kita juga lebih bisa tersalurkan gitu lewat dari event organizer ini gitu. Oke, jadi memang makanya itu dia, anak-anak muda biar lebih inovatifnya lebih oke lah, baru Iya, geraknya betul. juga lebih dinamis gitu Iya. ketika, karena kalau berkecimpung di dunia IO dan WO itu kan banyak sekali komplain yang Bang Dipo tahu ya, misalnya kayak pernikahan, bagaimana untuk bisa mempersatukan pendapat antara orang tua dengan mertua, Iya, seperti betul. itu. Nah, mungkin ini salah satu suka dukanya. Ini kan masih anak-anak muda nih. Nah, itu gimana nih caranya untuk bisa bisa meredam itu semua? Kalau itu sih lebih pertama Iya. banget utamanya itu ya lebih banyak belajar kan, dan kita juga kayak nggak ngerasa bosan gitu karena setiap orang itu beda-beda dari sifat, dari permasalahannya, dari klien-klien kita itu, jadi kita lebih banyak belajar gitu. Oh, kalau kita menangani klien yang seperti ini, Oke. kayak gini ya gitu. Terus kalau misalnya seperti A lagi, seperti ini. Kalau kita dapet yang problem yang B, nanti nanganinya seperti ini gitu. Dan karena kita bertemu dengan banyak orang itu, kita jadi kayak lebih
mengerti gitu. Jadi disitulah letak dimana kenapa kita tuh nggak ada bosennya gitu, karena Iya. jadi justru lebih kayak banyak belajar lagi karena kan tiap orang juga punya punya riwayat sendiri-sendiri gitu. Iya, artinya dari setiap kejadian-kejadian itu memberikan pelajaran yang berharga ya Iya, untuk kita betul. semua ya. Jadi artinya tidak ada yang sia-sia di dalam hidup ini. Jadi begitu banyak hikmah yang bisa dapat kita ambil. Nah, ini kan ada 9 ya, walaupun satu orang lagi di perjalanan. Nah, Mbak V, saya mau bertanya juga. Kalau di WO atau di IO event planner Umar. Nah, ini tugas-tugasnya apakah sama semua atau ada pembagian-pembagiannya? Oh iya, kalau untuk tugas di WO ya Mas Dipo memang ada pembagiannya. Ya. Biasanya kalau misal untuk di awal-awal kita hanya butuh 3 tim inti saja. Oh, 3 inti. Gitu. Karena memang kita bisa seabrek-abrek begini karena memang alhamdulillah banget mungkin doa dari orang tua juga, Betul. dukungan dari dosen maupun orang-orang sekitar yang memang mungkin diam-diam mendoakan kita tuh makin lama tuh makin banyak Mas Dipo Subhanallah ya, gitu. doa orang tua itu tuh mitra Alhamdulillah. Jesi ya. Iya betul banget Terus? Mas Dipo. Nah, terus seiring berjalannya waktu pun memang banyak sekali anak muda yang lebih kreatif dibandingkan kita gitu. Jadi kita tuh lebih open mind juga. Memang ada beberapa ide kan nggak melulu kita harus menutup bahwa ilmunya udah banyak nih, jadi kita nggak nerima ide misalnya gitu. Tetapi memang banyak sekali anak-anak yang milenial sini idenya banyak gitu. Jadi mau nggak mau pun dia mau belajar gitu sendiri. Nah, ketika itu mereka mau belajar, jadi memang membuka sesuatu ajaran yang lain seperti itu. Jadi menginspirasi kita sehingga nanti kalau misalnya ada beberapa diplot-plotkan misalnya untuk klien A ada 3 orang, terus klien B ada lagi, kita pun akan membuka seperti itu. Jadi memang kalau misal untuk pembelajarannya banyak sekali Mas Dipo, banyak sekali. Jadi memang semuanya dipelajarin kayak gitu. Jadi satu orang misalnya satu klien 3 orang atau satu tim itu tadi banyak yang dipelajarin, jadi kita juga pun kalau klien saya begini, klien yang saya satu lagi begini gitu. Jadi seperti itu banyak sih Mas untuk Jadi memang divisi. ada pembagian Iya, tugas iya, ya. memang Kadang juga Mas. ada 3 orang, Iya, kadang juga betul. ada 6 orang, bahkan 9 orang. Kalau misal mungkin event-event besar sesuai dengan Ya. acara tersebut ya. Betul sekali Mas Nah, Dipo. kalau mau bertanya nih, mungkin dari teman-teman yang ada di belakang ada 8 orang nih, saya tanya kira-kira dari semua kegiatan yang sudah dilaksanakan, kira-kira apa yang paling senang kan kalau di sini kan ada khitanan, Ya, kemudian betul. juga ada wedding, kemudian juga ada outbound inbound dan katanya ke depan ada ini lagi ya, kayak kajian anak gitu ya. Iya, Islamic event kita lagi Islamic buka event divisi. lagi buat, Kita ya. buka divisi baru Mas. Alhamdulillah ada Islamic event. Ini sih sebenarnya kita 1 tahun yang lalu pengen nge-range-nya, tapi Oke. alhamdulillah baru dijabah sekarang sama Mudah-mudahan tahun Allah. ini bisa terwujud ya. Iya, Karena nanti iya, akan Allah ada doain. acara tanggal 1 Mei, tapi kita tahan dulu untuk informasi itu. Baik. Tapi saya mau bertanya nih, di antara teman-teman lebih senang mana? Ayo ya, coba kita cek ya, apakah sama atau tidak ya. Ya, oke, baik, Oke ya, boleh. coba kita tanya ya, dari 8 orang langsung jawab apakah yang apa aja Mbak V. Mungkin Mbak V kan baru pertama kali mungkin ya pertanyaan ini. Iya, baik. Sebelumnya kan belum pernah ditanyakan nih, mumpung nih lagi di Radio JC, kita akan tanya dari teman-teman lebih enak mana nih untuk eventnya, apakah di wedding atau di ininya. Nah, Yang lain-lainnya. Yang lain-lainnya, oke ya. Hmm. Oke. Boleh. Siapa yang mau ditanya? Enggak, kita serempak aja jawabnya. Kira-kira kita langsung survei acak-acakan lah pokoknya. Survei arisan ya. Langsung saja ya kita tanya. Kira-kira dari teman-teman semua lebih senang event wedding atau lainnya itu maksudnya khitanan dan lain-lain, karena kan kalau wedding kayaknya lebih besar gitu ya dibanding event lainnya. 1, 2, 3. Wedding. Wedding semua ini beneran. Iya. Kenapa wedding? Buat latihan kita nanti ketika merencanakan wedding itu tadi. Oke. Karena kita masih muda. Kalau hitanan Iya. ya mungkin kan kita belum punya anak, ya kan? Oh, gitu ya. Gitu Jadi sih. memang wedding ya. Lebih apa ya namanya, banyak sih misalnya kayak krusial tapi kita happy gitu loh. Kita suka banget Mas gitu. Suka Jadi, banget, apalagi ini kan ibadah juga. Alhamdulillah, iya, apalagi kalau betul. pengantin tuh senang, itu mungkin ada momen-momen yang yang beda yang nggak bisa dimiliki oleh orang lain gitu ya. Iya betul banget Mas. Iya. Kayak gitu. Selain itu, kira-kira mungkin ada 1 orang perwakilan dari teman-teman. Boleh. Oh, Mbak Vena, coba silakan. Kenapa wedding tadi kompak banget nih?
Bilang orangnya ini jujur sebelumnya belum ada konsep ya. Nanti kita ngomong wedding ya. Langsung. Nah, kira-kira Mbak Vena apa Mbak Vena? Kalau aku kenapa pilih wedding karena di situ kita bisa menyisipkan doa-doa kita secara pribadi Subhanallah, maupun apalagi pas ijab kabul gitu ya. langsung iya. Kalau saat ijab kabul kan memang malaikat Iya, iya. semua turun ya kan. Di situ kita juga lewat HT gitu kan. Ini nih, mau akad nih. Ayo berdoa. Bismillah. Oh, jadi Kita ada arahan bareng-bareng seperti itu berdoa. gitu ya. Iya. Mungkin ini kali yang membedakan gitu ya. Iya. Jadi kalau udah mau akad ayo kita jawab, Iya, kita benar. doa. Oh gitu, subhanallah. Awalnya juga kita agak apa sih, mungkin deg-degan karena acara kan kita yang nge-range gitu ya. Oh, abis ini. Jadi kayak terfokus sama job desk kita sendiri gitu. Nah, untuk sekarang ini kayak lebih aware gitu. Oh, nih mau akad. Jadi kayak semuanya tuh kayak fokus Iya. diam di Di tempatnya tempat posisi masing-masing. Udah tuh, ayo bismillah kita berdoa nih mau akad gitu. Iya, itu pasti rasa deg-degannya itu luar biasa ya, karena Iya. memang selain ibadah juga di momen akad tuh bukan hanya kita doang, mungkin orang-orang yang ada di sekitar juga, paling kalau sampai salah gitu ya, aduh, sampai banget berkali-kali ya. kan. Mudah-mudahan ini menjadi satu inspirasi buat Mitra JC. Jadi Iya. kalau kita tanya ternyata memang wedding dan sudah berapa wedding kira-kira yang udah ditangani oleh event planner Umar? Atau Umar event planner maksud kami, silakan. Berapa? Udah nggak hitung kali ya? Iya. 50-an lebih, alhamdulillah. Nah, tapi gini, fenomena yang terjadi kalau WO itu kadang atau IO itu kalau mau pakai WO itu harus di gedung. Nah, kalau di rumah itu mungkin nggak sih kalau kita pakai WO? Bisa banget. Karena kita pun juga Iya. ya. Karena kita pun juga mengadakan di rumah juga kok. Dan Gitu, timnya ada juga beberapa. tetap banyak gitu. Tetap banyak. Oh, tetap banyak ya. Alhamdulillah, sama seperti kayak di gedung. Istilah untuk kita pun juga nggak membedakan. Insya Allah kita juga nggak ngebedain ya. Dari segi Apapun. etnis, Betul, budaya. betul, kita nggak ngebedain mau di Mm-mm. gedung, di rumah, di aula segala macam. Insya Allah performa kita tuh sama, Mm-mm. gitu sih mas, Nah, kayak gitu. sebenarnya job desk WO itu apa sih Mbak Fe? Biar mungkin Mitra JC nih yang saat ini mungkin pengen menikah nih. Kira-kira apa sih yang tugasnya WO atau tugasnya si keluarga itu apa sebenarnya? Kalau misalnya yang detailsnya banget, yang paling utama kalau tugasnya itu memang complicated sebenarnya sih mas. Tapi kalau misal ditanya dimulai dari mana, kita pun dimulai dari mana ya tergantung kesiapan dari klien itu sendiri. Oke. Misalnya pun contohnya dari segi keuangan mau dipersiapin, atau ada orang yang udah siap terkait keuangan, Oke. tapi nanti ada beberapa hal yang harus disepakati antara kedua belah pihak. Nah ini kan maksudnya antara dua keluarga ya. Untuk menyatukan dua keluarga besar itu kan susah-susah gampang kayak gitu. Pun kita jadi penengah sebenarnya, dan untuk manfaatnya WO sendiri hadir untuk jadi penengah itu sendiri mas. Oh, jadi memang kayak betul-betul gitu. sebagai ini ya, penyambung ini aja lebih memudahkan klien, lebih memudahkan keluarga, karena kan kompleks banget ya persoalan-persoalan yang terjadi gitu kita ya. kalau nemuin klien pun dengan beberapa tantangan-tantangan yang berbeda, dan itu kayak kita happy, oh ada ya ternyata di sini, besok lagi nanti ketemu klien baru. Apalagi adat-adat gitu ya. Oh iya benar banget mas gitu. Apalagi kalau ada yang walimah syar'i, keluarga besar belum bisa menerima walimah syar'i, kita pun bisa mengedukasi. Tapi mengedukasi memang tidak bisa cepat-cepat ya mas Betul, ya, betul. karena kan itu kan juga terkait dakwah kita juga harus pelan-pelan seperti itu. Ya berarti memang itu ya menjadi satu ini juga tantangan tersendiri Tantangan bagi- tersendiri betul Ya, banget jadi mas memang Dipo. tugas IO atau tugas WO itu sebagai tadi apa Mbak Fe? Sebagai Penengah. penengah aja ya, penengah. Tidak lebih dari itu, maksudnya tidak ada Iya, sampai intervensi. betul. Oh nggak boleh ini. Iya betul banget. Dan konsultasi juga biasanya kan ditanyain, kalau misal biasanya WO menghadapi seperti ini seperti apa gitu. Artinya Pun full kita- pelayanan ya Iya, gitu ya. betul Oke, mas. oke. Nah, terakhir sebelum kita masuk ke tadi Islamic event, itu menarik banget karena kan ini juga sebentar lagi Umar Event Planner juga akan mengadakan satu event, yaitu Big event dan pertama kali big nih mas. event dan pertama kali, dan ini Insya Allah. menghadirkan seluruh anak-anak kecil, anak-anak TK gitu, sampai TK sampai SD, kajian anak tahun 2019. Muamalah for Kids, seorang pedagang yang Sahabat yang pandai berdagang bersama Kak Yogi. Nanti Ya. kita bahas itu.
Tapi ini kan memang ini pasti pertanyaan yang ditunggu-tunggu oleh Mitra JC mungkin bagi Anda yang menyaksikan. Mengenai harga ini mohon agak sensitif juga sih Mbak V. Nah, kira-kira pendapat Mbak V kira-kira kalau WO yang yang tarifnya begitu gimana gitu. Nah, itu seperti apa dalam menangani hal ini seperti apa nih Mbak V untuk menjelaskan mengenai harga dan lain-lain. Boleh dong dijelaskan sama Mitra. Oke, jadi kalau misalnya kita itu bisa on budget Mas Dipo. On budget itu maksudnya? Misalnya kalau misal klien cuman punya budgetnya let's say 20 juta atau 25 juta gitu. Nanti pun kita bisa nge-range gimana apa aja tuh yang didapat dari 25 juta Dan itu. itu full package apa hanya Bisa full package, Oke. tapi memang kan terkait Jumlah kualitas tamu. juga, Oh, kualitas. jumlah tamu juga gitu, Mas. Jadi kan kadang-kadang klien tuh mau yang kayak gini, kayak gitu. Kita pun juga nggak bisa sesuai dengan yang dia mau karena mungkin lebih mahal dibandingkan budgetnya dia. Jadi Oke. memang kalau misalnya punya budget yang minimalis pun kita meminimaliskan juga gitu. Intinya kan pernikahan itu yang sakralnya adalah di akad nikahnya. Betul. Tapi kalau misalnya berbarengan budget yang minim berbarengan dengan gengsi agak susah, Mas Betul. Dipo, kayak gitu. Jadi kalau misalnya pun dari pasangan CPW ataupun CPP sendiri sudah punya komitmen bahwa ada budget segini yang penting dijadiin dan saya akad nikah dan halal, insya Allah kita bisa ngebantu gitu. Oke. Karena memang sih Mas, kalau misal orang bilang ada harga ada rupa, misalnya seperti itu. Tapi kalau misal balik kayak ke kesederhanaan dan yang penting bisa terjalan, insya Allah kita bisa bantu terkait budget itu tadi. Iya, artinya nggak usah khawatir Iya, Mitra JC betul. ya. Jadi kalau misalnya mau pakai Umar ya Umar Event Planner, insya Allah Iya. akan membantu gitu Iya. dengan klasifikasi yang tentunya sudah diterapkan oleh Umar. Yang pasti Umar tujuan utamanya bukan hanya sebatas itu ya, tapi Iya. lebih banyak bagaimana event planner Umar Event Planner ini bisa berkembang terus, maju terus, dan tentunya selalu amin ya menggelorakan Allah. tentang Amin. syar'i, Iya. event yang syar'i, baik itu pernikahan Iya. ataupun event-event lainnya seperti khitanan dan lain-lain. Tapi kalau khitanan termasuk ada ya syar'inya ya? Kalau hitanan sejauh ini kita belum bisa merambah ke yang syar'i dalam artian tuh dipisah iman Dipisah ahwat, ya? belum. Tapi insya Allah didoain. Nah tapi yang sudah sih kita memberitahukan atau menginfokan mengundang untuk anak yatim piatu. Itu sudah mereka, alhamdulillah. Jadi memang kan salah satunya itu ya saya sih pernah dengar gitu ya Mas, yang nggak mendalami. Kalau kita buat walimah itu kan harus ngundang yatim piatu gitu. Betul, Jadi betul, nggak itu- ngundang yang itu kayak bagus aja banget. kayak Betul, gitu. betul. Alhamdulillah untuk klien-klien pun juga mau. Kayak kemarin tanggal 7 April ternyata mereka pun di weddingan pun juga mengundang anak yatim piatu Mas. Jadi oke. diutamakan. Biasanya kalau untuk yang salam-salaman diutamain yang VIP dulu Betul. gitu. Nah ini yang diutamain, alhamdulillah dari klien pun juga merespon atau mengiyakan terkait solusi dari kita atau masukan dari kita, dan dia yang disalamin duluan adalah anak yatim Kalau nggak salah ini piatu. juga pernah diterapkan di Bogor, kalau nggak salah ada masjid yang memang di situ ada rumah sakit yang itu memang kayak orang-orang yang nggak mampu itu jadi tempat-tempat VIP gitu. Oh, Yang dompet gitu, duafa gitu. kalau nggak salah itu. Ya, ya, Benar ya. nggak sih ada rumah sakit gitu ya memang untuk orang-orang yang memang nggak mampu itu malah dikasih VIP Iya, seperti mungkin itu ya. yang rumah sehat itu kali Iya, ya. yang rumah Ya. sakit di Bogor itu Iya, kalau nggak salah. betul. Yang Ah, dompet iya. duafa. Iya, Dan tentunya ini juga menarik ya bicara tentang walimah syar'i, dan ini juga memang masih dalam proses perkembangan, dan tentunya kalau kita lihat perkembangannya ini udah semakin luar biasa Mitra JC. Terlihat juga dengan teknologi yang juga semakin canggih, orang juga mengakses internet terkait kegiatan-kegiatan Islami gitu. Ini kan semakin tercerahkan ya. Jadi insya Allah ya untuk walimah syar'i ini ke depan kayaknya menjadi satu prospek yang baik ya, Ya, untuk insya di Allah. Jakarta. Nah, untuk Mitra JC yang pengen menikah, kayaknya ini WO Planner atau Umar Event Planner ini menjadi solusi buat Mitra JC. Nggak usah khawatir katanya Mbak V mengenai budget dan lain-lain. Ayo udah konsultasikan aja nggak Ya, apa-apa Mbak V ya. konsultasi gratis. Konsultasi Baru gratis. orang-orangnya juga ya mantap-mantap Ya, lah. insya Maksudnya Allah. masih muda-muda, masih fresh, segar Fresh, ya. iya, Jadi insya Allah betul. kita bisa jadikan teman aja mungkin ya. Iya. Bagi keluarga. Kebanyakan seperti itu sih Mas. Iya gitu ya. Kebanyakan seperti Iya. itu. Ya. Aduh luar biasa nih. Muda-muda sore-sore jadi semakin semangat ya Ya, di sore iya. hari ini. Nah
satu lagi sebelum kita tutup karena memang aduh waktu kita sangat terbatas banget di sini ya. Gitu. Nah, ini Siap-siap. terkait ini tadi Islamic event. Katanya Umar Event Planner ini juga akan mengadakan satu program yaitu Kajian Anak 2019 Muamalah for Kids tentang dagang ya, tentang dagang bersama Kak Yogi. Dan ini kajian anak yang tentunya melibatkan ratusan anak-anak TK dan anak-anak SD. Kemudian ada bazarnya juga, kemudian juga ada khazanah pengetahuan tentang entrepreneurship gitu. Nah, gimana nih untuk kegiatan Mei persiapannya? Persiapannya alhamdulillah Mas. Mungkin aku bisa kenalin dulu. Mungkin nanti Umi-Umi atau Abi-Abi yang bisa tahu terkait siapa aja nih yang di kajian anak. Jadi nanti pas kajian anak nggak bingung nih. Karena mungkin di sini sebelah saya ada Firas dan Firas. ada Jundi juga. Ada Jundi. Dia bagian seksi sponsorship, Iya. perlengkapan, Uangnya peralatan. banyak biasanya kalau sponsor. Insya Allah Mas doain aja. Amin ya gitu. robbal alamin. Ya. Selanjutnya ada siapa lagi? Mbak? Ada yang di belakang saya ada Via. Boleh Nah, disapa? Ya. Mbak Vi. biasanya ini yang dicari sama Umi sama Abi. Kenapa? Karena Ya. bisa nyanyi. Via Bukan. Pan. Oh, bukan ya. Bukan. Karena dia bagian registrasi. Oh, Mungkin nanti kalau misalnya registrasi. pengen Oke. Bicara lebih lanjut Umi Abi nih. Ini adalah yang Oh, Mbak namanya Via. Jadi kalau selama ini kita cuma hanya lihat tulisan Via, ternyata ada di sini. Iya. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya itu di belakang sebelah kiri saya ini nanti jadi tim bazar juga. Istilahnya nanti bakalan bantuin Via nih. Karena nanti akan kita infoin Namanya terkait siapa, Mbak? Mbak Barum. Mbak Barum. Arum. Arum ya. Jangan ditambahin H ya Mas. Oh, jadi Arum ya. Iya. Kayak nama Arum. surat di Al-Qur'an ya, surat Iya, Arum ya. iya. Itu kan kalau nggak salah ayat pernikahan ada tuh di ayat Oh 21. iya, luar biasa Bener ya? Mas ya. Kayaknya hafal banget ya kebiasaan MC Iya. nikah, jadi tahu semua itu ayat-ayatnya 21. Silakan di sebelah Mbak Arum. Selanjutnya nanti ada siapa Ibu? Apa Mbak? Siapa itu? Laidia. Apa? Kelewu? Lady. Iya, dia bagian sekretariat yang ngurusin segala macam konten apa segala macam Oke. gitu juga. Hai Mbak Lady. Selanjutnya. Oke, mungkin di sebelah Vena ada Nuro, dia bagian Nuro. acara pendukung untuk acara Islamic event itu sendiri gitu Iya, iya. sih Mas. Dan sebelah Mbak Vena juga termasuk. Iya, termasuk. Oh, Mbak Nurul dan Mbak Vena sama divisinya. Kalau Mbak Vena lebih nge-backup terkait konten acara. Oh, artinya korlap. Kalau Mbak Fe sebagai ketua ini ya. Nanti Koordinator. ketua pelaksananya ada. Oh, ketua pelaksana. Ini kan kita beda lagi. Kita udah buka Iya, iya. divisi baru nih Mas. Alhamdulillah kan divisi wedding udah, divisi untuk hitanan udah kayak Betul. gitu. Nah, ini mau Islamic event kita bisa jebolnya di kajian anak. Pokoknya dijabahnya di kajian anak. Dan ini alhamdulillah perjalanan Masya Allah banget Mas. Kayak gitu untuk bikin kajian anak ini gitu. Apa itu? Sampai akhirnya ngomong seperti itu. Apa memang ada masalah dari tantangan-tantangan yang dihadapi gitu? Alhamdulillah nggak ada masalah. Nggak ada masalah justru. Kayak lancar kayak jalan tol. Iya, kita mungkin bisa ini Mas, apa Iya. namanya, bisa malah kita terkaget-kaget sendiri gitu. Iya. Terkaget-kaget sendiri kenapa? Karena yang pertama terkait pembicara. Ya. Terkait pembicara itu nanti kita udah hubungin beliau, ternyata bisa. Itu Ini kan jarak. alhamdulillah banget ya. Sedangkan Oh, yang Kak kita, Yogi itu? Betul, Kak Oke. Yogi itu. Nah, akhirnya pun kita ketemu juga, terkait ngubungin juga. Kita awalnya Kak Yogi pengen ketemu minggu depan. Terus saya bilang sama ketua pelaksana itu Abror ya, nanti Ya, Abrar. ada, nanti akan Oh, nanti datang juga. akan datang ke sini Abrar ya. Akan datang juga, mungkin ngejelasin juga. Nah, Iya. karena kan sesama pria atau sesama Ikhwan, lalu ketemunya tuh pada saat itu juga tuh Mas. Iya. Istilah besokannya langsung. Nah, terus habis itu, nah terus yang kedua, ketika saya mau menghubungi tempatnya di mana, akhirnya kan kita domisili pun juga di Jakarta Utara. Jakarta Utara, betul Iya. sekali. Terus Jack. ada Oh, Jakarta Utara maju dah ya. betul. Nah, terus ada masjid terbesar lah di Jakarta Utara Iya. mungkin ya Mas ya. Terus Luar JIC ini akhirnya kita menghubungi salah satu manajemen JIC. Nah, siapakah dia?
Mungkin bisa dijawab dengan Mas Dipo. Siapakah aku? Oh iya. Iya, ya Kita jadi bertemu dengan Mas Dipo. Iya, Alhamdulillah acara ya sudah berjalan, dapat iya, karena tempatnya. karena memang dilihat juga dari segi konten acara ini juga sangat baik ya, bagaimana mengedukasi anak-anak untuk senantiasa bisa berdagang, mengajarkan anak-anak untuk bisa berdagang itu adalah hal yang jarang sekali di hadapan kita gitu. Apalagi ini benar-benar pure kajian anak yang memang anak-anak semua loh Mitra JC, karena memang salah satu ciri khas dari Kak Yogi ini dia menyampaikan materi ceramahnya khusus anak-anak, dan kalau nggak salah ibu-ibunya di luar juga ya. Jadi tidak ikut. Jadi buat Mitra JC masih ada kesempatan nggak untuk bisa gabung di sini? Insya Allah masih ada kesempatan. Katanya over ya dari Over, target coba. yang sudah yang Over ditargetkan. banget, Mas. Siapa tuh yang mau? 3 kali lipatnya. Coba ini Ibu Iya. registrasi. Bu registrasi silakan Bu. Bu Regis ya silakan. Ya, target awal kita kan 300 peserta ya. Ya terus? Terus ya qadarullah masih banyak yang mau daftar, jadi 3 kali lipat. Jadi 900 dong. Iya, 900. Membludak dong. Iya. Iya, belum konfirmasi soal. Oke, nanti kita akan ini ya follow up. Jadi luar biasa, jadi yang 900 ya. Oke. Bagaimana kalau kita ada yang di ruang ibadah utama, biar ribuan aja kita hadirkan di sini. Oh, lebih mantap kali ya. Karena memang banyak banget ini pesertanya yang hadir. Untuk bazar gimana? Bazarnya gimana? Untuk bazarnya alhamdulillah sudah Full. Banyak. sudah banyak yang Oh, udah mendaftar. banyak ya. Kita istilahnya ada beberapa yang kita butuh buka lagi ya. Oke. Iya. Tapi untuk segi dana insya Allah inilah tercover ya. Untuk dana tercover. Nah, jadi Islamic event ini akan diselenggarakan pada tanggal 1 Mei 2019 pas hari libur nasional. Ini bertepatan dengan May Day, Hari Buruh Nasional. Tapi Mitra JC dibanding Mitra JC nggak ngapa-ngapain di rumah, ayo silakan datang aja ke Jakarta Islamic Center untuk bisa mengikuti acara ini. Karena acara ini juga gratis untuk anak-anak ya, baik balita maupun anak-anak SD yang masih masih bisa ikut dan gabung dan bisa belajar bersama di sini. Nah, Abrar nampaknya sudah hadir di hadapan kita. Iya. Oh iya, karena memang waktu kita juga sangat terbatas ternyata. Jadi mungkin Mas Abrar akan diwakili oleh Mbak Fe yang tadi sudah dijelaskan bahwa insya Allah acara akan terlaksana pukul 8 ya. Iya, rencananya kita 8, tapi untuk registrasi nanti jam 7 ya. Jam 7 ya. Registrasi jam 7. Silakan Mitra JC untuk bisa hadir. Benar. Pokoknya nanti kalau misalnya pun kita memang acaranya kita sudah laporan kan, di sini kita baru laporan. Iya, Membludak oke. itu Pokoknya tadi mungkin kita ada ternyata banyak banget loh banyak Mitra banget. JC 900. Jadi Mas Dipo tau gak sih kita sampai di chat emang kenapa sih kok nggak bisa nambah lagi, ini kan dakwah. iya, Karena iya. kita kasih omongan lagi padahal awal-awal rencananya nggak se-excited ini ya. Enggak. Kita baru nyebarin H-1 bulan, kita pikir nanti aduh gimana nih nggak mencapai target. Oke. 3 hari aja udah berapa? 300. Artinya besok-besok kalau mau ngadain acara harus sampai 1000. Dan insya kalau bisa Allah. acara ini bisa berlanjut bukan hanya bulan ini tanggal 1 Mei tapi di hari-hari lainnya. Dan memang banyak juga Mas Dipo dari umi-umi yang lain. Ini akan diadakan nggak sih tiap bulan kayak Iya, gitu? tentu acara ini ditunggu-tunggu lah, Iya, terutama insya Allah. mendidik anak putra-putri kita agar bisa lebih positif dalam melihat dari berbagai hal. Itu baik dunia wirausaha ataupun pekerjaan dan lain-lain. Terakhir sekali sebelum kita tutup, nanti juga akan ada satu ajakan ya buat Mitra JC untuk bisa hadir di acara Kajian Anak 2019 Muamalah for Kids. Nah, ini terakhir, apa yang menjadi penting bagi Umi Abi untuk mengajak putra-putrinya untuk bisa ikut di acara ini? Kira-kira apa yang bukan kelebihan sih, lebih kenapa harus ikut gitu ya? Ya, walaupun memang peserta sih sebenarnya udah over, tapi ini juga menjadi satu pengetahuan buat kita semua. Silakan Mbak Fe. Kenapa harus ikut? Untuk Umi, Abi, Bunda, Ayah semuanya, karena memang ini adalah wadah kita buat adalah atas izin Allah juga untuk wadah adik-adik gimana untuk kajiannya, untuk kegiatannya di weekend gak ke mall-mall terus. Mungkin Umi Abi pun juga bingung kalau misalnya hari Minggu atau hari weekend tuh gak ada wadah seperti ini. Jadi kita akan mencoba terkait kajian anak ini untuk apa? Untuk mengedukasi terkait ilmu-ilmu agama dimulai dari dini seperti itu. Gitu Mas. Oke, jadi
penting banget ya untuk kita mengikuti kegiatan ini. Iya, Baik, mungkin ada satu lagi nih Mas. ya. Mungkin nanti untuk Umi Abi yang pengen infak Ya. atau sedekah atau pengen kasih hadiah-hadiah untuk anak-anak, itu diperbolehkan banget bisa hubungin Kavia. Kavia, silakan. Iya, Jadi ya. nomornya udah Sudah viral ada ya di di mana-mana sini. jadi gampang banget Ya. untuk bisa Sudah ada di sini. udah bisa menghubunginya ya. Betul, yang bazar-bazar juga boleh Oke. karena peserta 900 Oke, kan baik. Mas. Mbak Fe, karena waktu kita juga sangat terbatas dan Baik, baik. ada satu rekan kita lagi, mungkin ketua panitianya. Ya. Harapannya, wah ini harapannya ini Mbak Mas Abrar ini ketua panitia kalau nggak salah ya? Oh ya, bagian penanggung jawab lah ya, penanggung jawab acara Mamalah for Kids Kajian Anak 2019. Mas Abrar, Ya Mas. kebetulan memang baru saja tiba karena memang agak jauh macet ya dari Ragunan kalau nggak salah. Bukan dari Ragunannya ya tapi ya. Dari daerah Ragunan ya. Harapannya kira-kira apa nih Mas Abrar? Boleh dong di share untuk Mitra JC. Siap Mas. Harapannya semoga kajiannya lancar dan kedepannya kita insya Allah akan membuat kajian rutin setiap bulan dengan ustadz-ustadz yang lebih menarik dan lebih memukau laginya. Memukau lagi. Iya, terima kasih Mas Abrar. Siap, Mas. Oke, luar Sama-sama. biasa. Baik, terima kasih banyak atas kebersamaan kita pada hari ini. Gak kerasa waktu juga membatasi kita, tapi insya Allah kita akan ketemu lagi di tanggal 1 Mei 2019 buat Umi Abi yang ikut, yang saat ini sedang mendengarkan baik melalui FM 107.7, melalui Facebook siaran Radio JC, Suara Peradaban, dan YouTube Jakarta Islamic Center. Kita sekali lagi mengajak Mitra JC untuk bisa ikut di acara Muamalah for Kids bersama Divisi Pengembangan Bisnis Jakarta Islamic Center bekerja sama dengan Umar Event Planner. Nah, terakhir mohon dong diberikan ajakan untuk Mitra JC untuk bisa gabung dan mungkin tadi kalau promo event planner Umar Event Planner sudah ya untuk wedding organizer-nya. Nah, sekarang ajakan untuk Mitra JC untuk bisa ikut dan gabung. Silakan Mbak Fe. Dipimpin oleh siapa? Mbak Fe ya? Iya, boleh. Oke, silakan Mbak Fe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Umi, untuk Abi, Bunda, Ayah, yuk kita datang untuk acara kajian anak 2019 tanggal 1 Mei. Itu hari libur ya, untuk hari libur May Day. Jadi seluruh adik-adik diajakin aja, mau yang playgroup maupun SD, SMP ajakin aja karena memang untuk ilmu kajian ini tidak terbatas untuk siapapun. Oke. Oke ya. Baik, kalau saya pengen kalau saya bilang kajian anak 2019 kalian bilang mantap, oke? Oke, siap. Oke, kajian anak 2019 Muamalah for Kids. Mantap. Iya, oke. Mungkin jempolnya ini juga kali apa? Gini aja. Oke ya. Oke, mantap, oke ya. Kajian anak 2019 Muamalah for Kids. Mantap. Oke, terima kasih banyak atas kebersamaan kita hari ini. Habis ini kita akan selfie bareng di Oke, depan. siap. Karena Jakarta Ini di Islamic depan Center tuh keren juga banget, keren banget, ya. Mas. Suasana juga mendukung. Jadi Mitra JC, sampai ketemu di lain kesempatan. Saya Dipo Khairul Islam atau Dipo Usman undur diri dari ruang dengar Anda. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian anak 2019. Mantap.